Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas UAS kami di matkul Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Untuk anggota kelompoknya ada Tito Adi Prasetyo, saya sendiri, lalu ada Ajril Saputra, Helmi Sultan Muhammad, Hana Nabila, Charina Olivia, dan Muftagir Idorobi. Boleh di next. Untuk perusahaan yang kami pilih, ada Pos Indonesia yang tempatnya ada di Karawang. Pos Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang layanan pos, logistik, jasa keuangan, retail, dan properti. Berdiri pada tahun 26 Agustus 1746. Untuk visi misinya, yaitu menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Lalu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Very next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur organisasi dari Pos Indonesia ini. Seperti yang ada pada gambar, Pos Indonesia ini dikepalai oleh kepala kantor, lalu dia di bawahnya itu ada manajer operasi, dan di bawah manajer operasi itu ada beberapa supervisor. Yang pertama itu supervisor bagian giro, ada supervisor bagian pengolahan pos, bagian jasa keagenan, bagian keuangan, bagian jasa logistik, dan sebagainya. Lalu yang langsung di bawah kepala kantor itu sendiri, dia ada supervisor bagian keuangan, akuntansi, SDM dan ADM, lalu bagian teksar. Oke, boleh di next. Selanjutnya inovasi bisnis yang didukung oleh SIM. Penerapan bisnis SIM memungkinkan PT Pos Indonesia untuk melakukan inovasi bisnis, termasuk yang pertama itu ada pelayanan pembayaran tagihan. Selain jasa pengiriman surat, kantor pos sekarang juga bisa melayani segala bentuk tagihan pembayaran. Lalu ada pengiriman dan logistik. Dia menawarkan berbagai layanan pengiriman domestik, jadi bisa same day, next day, maupun reguler dan internasional atau IMS, serta logistik warehouse. Lalu ada di layanan keuangan, di Pos Indonesia ini melayani payment service, giro pos, penyaluran dana, kemitraan, wesel, dan taspen. Boleh di next. Lalu kita masuk ke mekanisme dan jaringan SIM. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual untuk menghasilkan sistem yang bekerja. Jadi pertama itu di jaringan komputer, ada kantor pos di Karawang ini membangun jaringan antara bagian yang disebut LAN atau Local Area Network untuk mempermudah operasional dan pertukaran informasi antar bagian, seperti dari bos office ke kepala kantor, logistik, loket, dan akhirnya ke informasi. Dan untuk proses pendataannya sendiri, SIM ini bekerja dengan mengintegrasikan aplikasi, dari mulai integrasi aplikasi, lalu ke fasilitas SIM, lalu ke komputer, baik hardware maupun software, lalu ada jaringan komputer, lalu informasi, dan terakhir itu kepuasan pelanggan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada analisis internal dari Pos Indonesia. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatannya. Yang pertama yaitu infrastruktur SIM sudah cukup kuat. Dan yang kedua, layanan digital sudah tersedia dan SDM-nya sudah berpengalaman. Untuk weakness-nya atau kelemahan yaitu jaringannya sering ada gangguan. Lalu sistem tidak terintegrasi penuh dan data tidak dimanfaatkan sebagai insight. Lalu selanjutnya ada analisis eksternalnya. Untuk opportunity-nya atau peluang yaitu di sini yang pertama pertumbuhan e-commerce, lalu yang kedua digitalisasi layanan publik, lalu yang ketiga yaitu tren big data dan BI. Dan yang terakhir yaitu untuk threat atau ancamannya, yaitu yang pertama di sini yaitu untuk kompetitor logistik, lalu yang kedua perubahan teknologinya cepat, dan yang ketiga yaitu ekspektasi pelanggan yang meningkat. Lalu di sini juga ada hasil dari analisis proses. Yang pertama,
Pengolahan data menggunakan beberapa aplikasi terpisah. Yang kedua, sistem belum terintegrasi dan aliran data beberapa bagian. Ketiga, monitoring status paket terpisah. Dan keempat, banyak pekerjaan administratif yang berulang. Dan untuk fasilitas dan aplikasi yang digunakan di Pos Indonesia, ada fasilitas perangkat lunaknya yaitu berbasis mobile, ada Pos Saja, Postpay, Giropos, lalu ada fasilitas Windows 7, Microsoft Office, aplikasi Postpay, ePos, Mail App. Dan untuk hardware utamanya itu komputer, di mana ada beberapa hardware pendukung seperti monitor, CPU, printer, dan mesin penghitung uang. Untuk fungsi aplikasinya sendiri, Postpay digunakan untuk transaksi pembayaran tagihan dan membuat laporan keluar masuknya anggaran perusahaan. Tersedia juga di smartphone. ePos dan Mail App digunakan untuk menginput paket dan menghitung biaya pengiriman Giropos. Giropos berbasis mobile digunakan untuk kegiatan pendistribusian bantuan seperti BPNT dan geotagging dari Kementerian Sosial. Lalu Pos Saja yang juga berbasis mobile digunakan oleh customer untuk menunjang pelayanan, memudahkan transaksi, dan mengecek status paket. Oke, selanjutnya di sini ada gap atau kekurangan daripada sistem informasi yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Yang pertama di sini integrasi sistem yang masih terbatas. Artinya apa? Jadi antara sistem informasi tadi GiroPay dan lainnya itu masih terbatas dan tidak terkoneksi pada satu sistem. Yang kedua, di sini ada reliabilitas jaringan masih bergantung pada infrastruktur lokal, di mana jika terjadi pemadaman sementara di daerah atau lokasi pos Indonesia, maka seluruh sistem informasi tidak akan bisa terhubung dan terkonek kepada internet. Kemudian ada data yang sudah didapat tidak diolah kembali. Jadi data-data seperti pelanggan, kemudian barang masuk dan lain-lainnya itu tidak dikelola lagi menjadi data analitik dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi. Lalu ada kurang data warehouse. Di sini data warehouse-nya itu sangat terbatas dan lagi karena tidak terkoneksi dengan satu sistem yang sama. Kemudian tidak ada BI atau business intelligence, di mana business intelligence ini bisa digunakan untuk mengolah data-data yang sudah didapat tadi menjadi sebuah insight atau outlook yang bisa digunakan dalam membangun atau istilahnya meningkatkan performa Pos Indonesia. Dan terakhir di sini proses bisnisnya itu belum otomatis. Jadi setiap bagian itu masih melakukan secara manual. Contohnya ketika mendapat barang, kemudian saat inventory tersebut ditulis itu masih dengan cara manual. Lanjut. Kemudian solusinya di sini yang pertama ada pembangunan BI atau Business Intelligence. Data yang telah didapat tadi bisa diolah kembali untuk dijadikan sebagai outlook berdasarkan hasil analitik. Misal ada tren-tren naik di bulan-bulan November, Desember, karena ada suatu event seperti misalnya Natal ataupun tahun baru, itu bisa diubah menjadi sebuah analitik yang kedepannya bisa digunakan. Kedua, di sini ada integrasi sistem, di mana sistem di sini harus diintegrasikan menjadi satu sistem yang memiliki nodes terpecah atau istilahnya dia tersambung, namun jika salah satu padam itu ada backupnya lagi di setiap nodes. Contohnya seperti sistem bank. Kemudian di sini yang ketiga ada upgrade infrastruktur internet. Kita butuh internet yang stabil, lebih cepat, dan mempercepat efisiensi daripada kerja antar divisi. Karena tadi dia sistemnya LAN atau local area network, maka internet yang stabil dan cepat itu dapat mempercepat efisiensinya. Akan lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap visioning dari sistem informasi yang ada di Pos Indonesia. Yang pertama untuk visi sistem informasi ya, mungkin kita harus sedikit visioning untuk visi sistem informasi ya, yaitu mewujudkan sistem informasi yang terpadu berbasis data driven dan decision making dengan tujuan yang pertama tentunya untuk efisiensi proses operasional
Terus yang kedua, integrasi seluruh sistem pelayanan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, pelayanannya masih terpisah-pisah. Terus kemudian peningkatan kepuasan pelanggan dengan efisiensi operasional di Pos Indonesia tentunya juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang bisa dibilang respon positif lah. Terus kemudian ada otomatisasi proses administrasi. Terus selanjutnya ada usulan arsitektur. Yang pertama itu data warehouse sebagai pusat pengelolaan data, seperti yang dijelaskan juga sebelum-sebelumnya. Terus ada aplikasi integrasi, kemudian dashboard business intelligence untuk memanajemen dari Pos Indonesia ini. Terus integrasi LAN dan cloud untuk layanan cepat dan stabil. Nah, kemudian untuk rekomendasi, ini rekomendasi untuk yang dilakukan, mungkin langkah yang bisa dilakukan untuk Pos Indonesia Karawang ke depannya bagaimana. Itu yang pertama, untuk mempercepat integrasi sistem aplikasi, terus membangun business intelligence dan data warehouse. Kemudian yang ketiga, meningkatkan stabilitas jaringan, yaitu yang tadi seperti usulan arsitektur tadi, untuk membangun LAN dan cloud untuk pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Terus menyusun SOP digital terbaru. Terus yang kelima, mengadakan pelatihan teknologi untuk seluruh pegawai agar seluruh pegawai paham mengenai sistem informasi yang terdapat di Pos Indonesia, terutama Pos Indonesia yang berada di Karawang tersendiri. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi dari kelompok 4. Ini hasil dari foto wawancara lewat Zoom meeting dengan Pak Erik sebagai staf humas Pos Indonesia Karawang. Mungkin segitu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.